Ahmed. Ini bisa dipegang dulu di bawahnya. Oke. Dulu gimana Bu, pas sebagai seorang Nasrani ya, Ibu tenang nggak menjalankan ibadah dulu tuh, atau seperti apa? Ya. Apa ada ganjalan, apa hanya sebagai rutinitas atau bagaimana? Gimana ya? Ya sudah. Dulu aktif di gereja juga Ibu? Ya setiap minggu aja. Oh, setiap minggu aja. Gitu ya, jamaah ya, sebagai jemaatnya ya. Di gereja itu juga, Isa Al-Masih itu juga. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah memberi kesempatan kita untuk bisa berkumpul di sini, ketemu dengan Ibu Tuti Sugianti, panggilannya Ibu Tuti. Bu Tuti. Karena tidak ada yang kebetulan pasti. Dan hari ini Bu Tuti datang ke sini, ke Mualaf Center Yogyakarta. Ada paksaan Ibu? Nggak ada. Niatnya untuk datang ke sini untuk masuk Islam, bersyahadat ya Bu ya. Sebelumnya Nyun Sewu agamanya Kristen. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah sudah yakin, sudah mantap mau masuk Islam? Sudah berapa lama sebelumnya pernah belajar atau cari tahu apa yang membuat Bu Tuti mau masuk Islam? Teman. Ya. Ini atau ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain. Oh gitu. Berarti kenal Islam dari temennya. Oke. Gimana? Pandangannya terhadap Islam sampai Bu Tuti akhirnya mau memeluk agama Islam. Mungkin ada yang disampaikan temennya sebelumnya sampai Bu Tuti berkeinginan, oh ya mau masuk Islam aja gitu. Baiklah, agama Islam itu memang baik. Asli Jogja? Enggak, Purworejo. Oh Purworejo. Oh begitu. Jadi baik Bu Tuti, masih sakit ya untuk membaca? Masih? Atau saya tuntun dari awal? Iya. Bisa? Dari awal? Dari masih mana? Bisa terbaca nggih? Bisa. Bisa, baik. Sebentar ya, kita bisa mulai ya. Bu Tuti nanti ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan. Memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita ulangi. Ibu yakin betul nggih? Iya. Nggih. Ikuti saya, nggak usah tegang, pelan-pelan aja. Nggih, pelan-pelan aja, nggak usah khawatir. Gitu nggih. Kita ulangi. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Tuti Sugianti. Tempat tanggal lahir
Tempat tanggal lahir Yogyakarta 22 Februari 1957. Alamat Alamat pekerjaan, wiraswasta. agama terdahulu. Terdahulu agamanya Kristen. Baik. Dengan penuh kesadaran, Penuh dengan kesadaran, dengan penuh kesadaran dengan penuh kesadaran, dan niatan tulus dengan niat tulus dalam diri sendiri dalam diri sendiri bahwa bahwa mulai pada hari ini, Jumat tanggal tanggal 13 Jumadil Akhir 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriah 1444 Hijriah atau 6 Januari atau 6 Januari 2023. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya ya Bu ya, pelan-pelan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulang sekali lagi ya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kita teruskan sedikit lagi ya. Berikut pernyataan saya. Ya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup. Patuh dan taat. Menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Pernyataannya cukup singkat, selesai. Tapi setelah ini ada tanggung jawab yang harus Ibu Tuti jalankan sebagai seorang muslimah. Setelah syahadat berarti wajib menjalankan sholat. Nah ini ada tetangga yang mengantar. Nanti mungkin bisa sambil dipantau ya Mbak ya, sholatnya beliau gitu kan. Nanti mungkin harus pelan-pelan betul ini belajarnya gitu ya. Dan satu lagi untuk Ibu Tuti, nyuwun sewu sekali, memang harus diluruskan kembali niatnya masuk Islam memang betul-betul karena keinginan dalam diri Ibu Tuti sendiri, bukan karena siapa, bukan karena apa, tapi memang Ibu Tuti yakin bahwa agama Islam ini agama yang paling benar di antara agama yang lainnya. Konsep ketuhanannya jauh berbeda dengan Kristen. Dalam Islam kita meyakini Tuhan itu satu, tunggal, esa, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, cuma satu. Di sanalah kita bergantung, meminta, memohon apapun itu. Jadi tidak ada perantara selain itu. Dan tadi sudah pengakuan juga dalam kalimat syahadatnya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Utusan artinya yang menyampaikan berita, kabar gembira, risalah dalam bentuk Al-Quran. Salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad yang dibawa sampai saat ini. Itu yang kita yakini. Dan juga satu lagi bahwa Yesus bukan Tuhan dalam Islam. Sama seperti Nabi Muhammad, Yesus atau Isa alaihissalam, Nabi juga sebagai utusan. Ya Ibu ya, paham ya sampai sini ya Ibu. Jadi memang harus betul-betul diyakini
Bukan berarti setelah masuk Islam nggak meyakini adanya nabi sebelum Nabi Muhammad, tidak. Kita juga meyakini bahwa Isa atau Yesus itu juga nabi, itu juga membawa berita, membawa ayat-ayat yang turun pada zaman beliau. Gitu nggih Ibu ya? Yeah. Nanti setelah ini Bu Tuti bisa belajar pelan-pelan lebih dalam lagi mengenal Islam itu seperti apa, dasar-dasar keimanannya itu seperti apa, akidahnya seperti apa, gitu ya Bu ya. Yeah. Dan setelah ini memang harus sholat 1 hari 5 kali Bu. Kalau kemarin mungkin seminggu sekali ya Bu ke gerejanya ya. Tapi kalau kita sholat 1 hari minimal 5 kali, itu yang wajib. Belum nanti mungkin ditambah yang sunnah. Nanti pelan-pelan Ibu Tuti akan belajar gitu. Nah setelah ini mungkin nanti juga dari kami tim Halal Center akan ada pembinaan. Kita bisa ketemu atau kumpul di sini. Biasanya kita seminggu sekali Mbak di sini. Itu hari Ahad, hari Minggu. Nanti kalau Ibu Tuti bisa sakit gitu ya datang rawuh ke sini, nanti ketemu dengan teman-teman mualaf yang lainnya. Gitu Ibu. Ada yang mau ditanya? Jam 9:30 pagi gitu. Nanti kalau misal setiap hari Ahad ya Minggu, nanti kita ada ustazahnya. Nanti setelah itu bisa lanjut untuk bimbingan bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat gitu ya. Bacaannya itu kan kalau mualaf bacaan tuh lama biasanya Mbak untuk menghafal ya. Untuk Al-Fatihah aja tuh bisa sebulan gitu ya. Gitu, tergantung bagaimana cepat atau enggaknya teman-teman mualaf menangkap pelajarannya setiap pertemuan gitu. Untuk adik-adik juga ada nanti belajar Iqra, belajar baca Quran, memperbaiki bacaan tahsin juga kita ada. Jadi monggo nanti mungkin bisa ikut atau bisa nemenin Bu Tuti, kita senang sekali gitu bisa ketemu, bisa kumpul bareng gitu. Dan itu ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Kalau untuk tahsinnya itu tahsinnya kita selesai kajian biasanya kita ada sekalian Iqra, ngaji juga, tahsin juga. Tapi kalau untuk tahsin berjamaah itu di Ahad keempat setiap bulan. Ya, itu nanti perbaikan. Nanti suratnya yang kita bahas, yang kita bedah itu beda-beda setiap bulannya. Kalau tahsin khusus tahsin di Ahad keempat. Kalau Ahad pertama itu nanti kitab, ngaji kitab. Lalu yang Ahad kedua dan ketiga biasanya kita tematik, ada fikih, ada muamalah, seperti itu. Jadi yang sudah pasti silabusnya seperti itu. Tanya Setiap hari Minggu ya? Iya, setiap hari Ahad Ibu Minggu. Jam 9:30 di sini di lantai 2 nanti. Gitu. Nanti khusus putri kalau itu. Kalau yang Sabtu besok ini Ikhwan Akhwat. Bisa. Hari Sabtu. Oh iya, Masya Allah. Datang lagi Mbak. Besok nih ya. Besok malam gitu. Jadi mungkin itu Bu Tuti ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Belajar ya Bu ya. Bismillah. Bisa. Silahkan bisa ditandatangani Ibu suratnya di sini. Nanti Ibu Tuti setelah ini sudah wajib menutup rambutnya, ditutup, tambah cantik nanti insya Allah. Ya Bu ya. Satu lagi di sini Bu. Nanti mungkin deket nggak Mbak? Apa sebelahan apa beda? Oh gitu. Oh gitu. Nje. Nanti sampai rumah langsung mandi besar ya, diarahkan ya untuk mandi besarnya. Setelah itu baru wajib menjalankan sholat zuhur ya berarti. Jadi mandi besar dulu, setelah itu baru melaksanakan sholat. Kalau belum bisa bacanya gerakannya dulu saja. Dari yang mengantar boleh tanda tangan.
Ini nanti sementara suratnya saya pegang dulu, saya bawa dulu. Nanti setelah Ibu Tuti mengikuti bimbingan dengan kami, baru nanti surat ini kita bisa berikan. Gitu ya. Nanti mungkin untuk keperluan pergantian kolom agama di KTP dan lain sebagainya. Gitu ya Bu ya. Nanti ikut bimbingan dulu dengan kami. Ini saya pegang dulu. Suaminya dulu aktif di gereja. Iya, pastor di gereja dia. Pastor. Pastor itu tukang bersih-bersihin gereja iya. itu. Dulu gimana Bu pas sebagai seorang Nasrani ya, Ibu tenang nggak menjalankan ibadah dulu tuh atau seperti apa? Ya. Apa ada ganjalan? Apa hanya sebagai rutinitas atau bagaimana? Gimana ya? Ya sudah, jalan sudah mantap lah waktu itu. Dulu aktif di gereja juga Ibu? Ya setiap minggu aja. Oh setiap minggu aja. Gitu ya, jamaah ya, sebagai jemaatnya ya. Di gereja itu juga Isa Al-Masih itu juga. Rasanya gimana Bu sekarang sudah? Ya. Jilbab. Gimana Bu pakai jilbab gitu? Ya. Sumuk apa ya gitu? Ya. Nggak biasa ya. Belum biasa. Tapi ada perasaan nyaman nggak? Ya. Enak nggak gitu? Ada. Dipakai terus ya Bu nanti. Nah ini saya juga ada bingkisan untuk Ibu Tuti, nanti bisa dibaca. Ini ada buku panduan, nanti kalau setiap datang pembinaan dengan kami ini dibawa. Ini ya Mbak, nanti ini di sini ada cara gerakan sholat, bacaannya, jadi lebih enak nanti untuk ada latinnya, jadi lebih enak untuk dihafal. Gitu ya Bu. Ada buku Iqra juga, terus juga ada masker. Nah ini kerudung, nanti bisa dipakai kerudungnya. Ada dalemannya juga, nanti tidak merosot-merosot kalau nggak pakai daleman, nanti ini bisa dipakai. Ada di dalam ada mukena juga untuk sholat, ada kaos kaki, ada Al-Quran, dan ada gamis. Nanti bisa mulai pakai gamis biar lebih cantik ya Bu ya, lebih anggun ya Bu ya. Kan kalau di gereja itu Bunda Maria ya pakai gamis toh Bu. Pernah nggak lihat Bunda Maria nggak pakai kerudung gitu kan? Nggak pernah pakai kerudung kan? Iya. Iya, sama. Ibu juga nanti mengikuti gitu ya. Artinya kita sebagai setelah masuk Islam tidak meninggalkan syariat sebelumnya yang harusnya memang dijalankan dari dulu gitu. Tapi kan dulu Ibu tidak menjalankan. Pernah nggak Ibu lihat Bunda Maria rambutnya panjang sebahu, apa keriting, apa-apa? Nggak pernah kan? Selalu pakai tudung. Sama seperti kita nih, perempuan-perempuan muslim, perempuan-perempuan Islam itu selalu menutup kepalanya dengan kerudung. Itu yang dicontohkan dari dulu, makanya kita jalankan. Sejak itu syariatnya sudah ada sejak zaman Nabi Isa. Gitu ya Bu ya. Jadi ini Ibu tidak meninggalkan Nabi Isa, tidak meninggalkan Yesus, justru semakin taat dengan aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab, insya Allah. Gitu ya Bu ya. Cuma sekarang yang harus dipelajari bukan Alkitab lagi, tapi Al-Quran. Gitu ya Bu. Insya Allah Ibu. Semangat belajar. Ini saya sampaikan untuk Ibu Tuti, semoga bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih. Sudah ada yang kurang kayaknya. Ini zakat mal untuk mualaf yang disalurkan melalui kami Mualaf Center Yogyakarta. Jadi mohon diterima Ibu zakat malnya dari donatur. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Oh dari Musidin, sorry. Mbak Ika yang mendampingi, yang mengantar beliau. Iya. Tetangga ya Mbak ya? Iya, Ini ya? tetangga. Gimana Mbak awalnya kok bisa sampai nganterin sampai sini? Pertamanya itu kan apa tuh namanya? Beliau ini kan jualan juga. Jualan di Ya. saya pas beli apa tuh minyak kayaknya. Warung kecil-kecil warung, saya beli minyak, terus beliau tanya, Mbak mau tanya gitu, maksudnya kalau mau masuk Islam itu apa yang mau dipelajari nih gitu. Masya Allah. Terus saya kan bilang, ya nanti apa dituntun Budi. Saya kalau biasanya manggilnya Budi. Terus apa tuh namanya? Ya udah, terus cara-caranya
terus nanti saya bilang ke suami saya kalau misalkan niatnya memang mau masuk, iya, ya seperti itu. Ini sampai 2 hari yang lalu kalau nggak 2 salah. hari. Iya, 2 hari. Terus langsung ke sini. Iya, cepet. Cepet banget. Dan Budi itu nggak nggak bilang besok malah manut saya. Oh gitu. Iya, terserah Mbak Ika mau berangkatnya kapan, saya ngikut aja. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Baik, gimana sekarang perasaannya Mbak sudah mengantar? Ya Masya Allah sekali. Senang ya Mbak? Semangat ya. Iya, semangat. Sangat senang sekali. Masya Allah masih. Ya, punya saudara baru. Saudara baru. Ya. Bu sekarang Bu Tuti nggak sendirian. Ini keluarga Ibu semua ini, saya juga gitu ya. Tidak ada apa-apa, cerita, ngomong, nggak apa-apa. Nggak sendiri. Iya Bu. Insya Allah. Jadi terima kasih Mbak Ika sudah mengantar, Mbak juga makasih sudah mengantar. Adik, Mama apa itu? Ngantuk aku tuh gitu ya. Ibu Tuti juga selamat sekali lagi. Mudah-mudahan Bu Tuti istiqomah ya nanti menjalankan setiap syariat ibadahnya. Allah mudahkan dalam proses belajarnya juga. Allah lancarkan semua planning, rencana-rencana ke depannya. Allah mudahkan, Allah lancarkan insya Allah. Gitu. Jadi terima kasih. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair untuk semua yang sudah mengantar dan hadir, untuk Ibu Tuti juga. Kami mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam proses tadi pensyahadatan. Mudah-mudahan Allah ampuni jikalau ada kesia-siaan dalam pertemuan ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.